Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tim leadership. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Ayasi. Nama saya Revandi Prasetya Oktaviansyah. Nama saya Alim Kaltama. Nama saya Ikhwan Najis Setiawan. Nama saya Rismen Bona Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami selaku kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan tema tim leadership. Definisi tim leadership. Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung sama lain, saling berbagi tujuan bersama, dan dicirikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan bersama mereka. Koordinasi tersebut dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Kemudian dari kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seorang individu atau kelompok individu untuk mempengaruhi dan membimbing pengikut atau anggota lain dari suatu organisasi. Jadi, tim leadership adalah orang yang memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan kepada sekelompok individu atau tim untuk mencapai tujuan hasil utama atau hasil yang selaras. Nama saya Rismen Bona Putra dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang konsep-konsep dasar leadership. Memahami konsep leadership tidak terlepas dari mempelajari perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin. Untuk dapat melihat konsepsi leadership, ada beberapa terminologi yang dapat Anda pergunakan dilihat dari luasnya substansi kita mendatang. Maka leadership itu dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam pengertian luas leadership dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Yang kedua, seorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Yang ketiga, seorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela. Yang keempat, kemampuan teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan menaati segala keinginan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, leadership memiliki pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai penggerak suatu kelompok, seorang pemimpin harus melaksanakan kesepakatan yang dijalani dengan kelompok itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Memperhatikan secara jelas dan logis posisi akan membantu orang dalam memahami cara pandang. 2. Mendengarkan setiap reaksi orang lain. Yang ketiga, melibatkan semua dalam diskusi dan menemukan alternatif tentang cara pandang kita. Yang keempat, memecahkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam argumen-argumen yang benar. Yang kelima, tidak merubah pikiran hanya untuk menghindari konflik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tim leadership. Fungsi pemandu. Pemimpin bertindak sebagai komunikator, menentukan kapan harus mulai melaporkan hasil, di mana pesanan harus dilaksanakan, dan apa isi pesanan, bagaimana pesanan harus dilaksanakan, dan keputusan untuk melanjutkan secara efektif. Dengan cara ini, pekerjaan orang yang dipandu hanya dapat melaksanakan satu perintah. Fungsi konsultasi. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultasi sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Fungsi kontrol. Fungsi ini menunjukkan bahwa para pemimpin harus mengatur aktivitas mereka dalam koordinasi langsung dan efektif agar dapat secara efektif mencapai tujuan bersama terbesar. Untuk menjalankan fungsi pengendalian, manajer dapat melakukan kegiatan pengelolaan, pemantauan, dan koordinasi.
treating her daughter? Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Di sini saya akan menjelaskan tahapan membangun tim leadership, yaitu ada 4 tahapan. 1. Forming. Tahapan forming atau proses pembentukan. Tahapan ini dimulai dengan masing-masing individu saling memperkenalkan diri supaya mengurangi kekakuan dan formalitas. Di sini dibutuhkan sebuah kolaborasi dan saling terbuka agar lebih mendekatkan diri mengenai setiap karakter. 2. Storming. Tahap storming atau proses penyatuan. Tahap ini biasanya dimulai dengan adanya benturan, semisal terjadi perbedaan pendapat, tekanan dalam kerjaan, serta segala masalah pribadi yang memunculkan konflik di dalam pekerjaan. Menariknya di sini adalah bagaimana komunikasi mulai berjalan walaupun belum merasakan gairah semangat membangun sebuah tim. Tahap ini pun akan begitu mengurangi energi karena selisih paham tadi. 3. Norming. Tahap norming atau proses kesepakatan dan aturan. Tahapan seperti setiap individu sudah memahami situasi dan perannya dalam kelompok. Begitupun dalam gerak dinamika, setiap langkah individu sudah mulai seiring berjalan. Individu di dalamnya pun juga sudah mengetahui kekurangan maupun kelebihannya, sehingga tahapan ini setiap individu saling melengkapi. 4. Tahap performing. Tahap ini setiap individu saling menghayati peran dan fungsinya dan berkembang lewat dinamika kelompok selama ini. Tahap ini memberikan kontribusi besar terhadap hasil yang dicapai karena kerjasama yang terbangun didasari oleh semangat tolong-menolong. 50 ครับและได้ทำการแข่งขันครับและปล่อยตัวออกมาแล้วครับคุณมิสเตอร์อีวานครับในรอบนี้ครับ Grand Final Small Boat Premier Open. Baik, saya di sini OB Mimatuhi Tinambunan sedikit menjelaskan manfaat dari leadership. Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adapun beberapa manfaat dari leadership ialah 1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, meningkatkan karisma dan keseriusan dalam operasi bisnis. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim Anda. Yang keenam, peningkatan keterampilan mendengarkan dan komunikasi. Yang ketujuh, meningkatnya kesadaran akan keberagaman di dunia kerja. เรียงกันนำเลยครับ2 3 4ครับอินโดไชน่าแล้วก็ไทเป Very good. Look at those 3 teams go. It's Indonesia, China, Chinese Taipei with a slight lead, China in second, and Indonesia chasing hard. It's the last 100 meters. This is where it happens. ต้องบอกว่าหมดรอบนี้ครับต้องรออีกหลายปีครับกว่าจะมาเจอกันครับและที่แน่ๆครับที่นำอยู่ครับจากการถ่ายภาพครับ Pada akhirnya, kita tahu kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan ataupun kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kemudian, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan yang bersama yang telah disepakati. Kepemimpinan meliputi proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kepribadian, pengetahuan, skill ataupun kemampuan, dan juga memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain. Mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila isi dari hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka bisa dikatakan pemimpin tersebut arif dan bijaksana.